Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,36%. Dengan total market cap mencapai di 2,72 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,13% dan peningkatan volume sebesar 0,41%. Pada hari ini DCWT kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama ini kita akan bahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pembahasan altcoin favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, tentunya nanti kita akan charting di sana. Oke, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,26%, nggak terlalu signifikan. Tetapi sebenarnya bikin lumayan deg-degan tuh kemarin malam Bitcoin sampai ke week terendahnya itu di angka 68.600-an ya. Tapi kalau kita di sini para seller sepertinya tetap kalah dan bentuknya jadi weak ya. Artinya para sellersnya tertekan dan buyersnya kembali cenderung menguasai market ya. Untuk Ethereum juga overall mirip-mirip ya, tetapi kalau dia sampai retest ke limit pertama. Nah, overall untuk Bitcoin dan Ethereum cenderung berhasil mempertahankan struktur mereka masing-masing. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar, dan untuk hari ini tuh hari apa nih ya? Sampai lupa hari apa nih. Hari Rabu, nggak kerasa udah hari Rabu lagi ya. Dari US itu akan keluar satu, udah cuma keluar satu ternyata hari ini ya. Satu data penting itu crude oil inventories, harapannya adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena memang korelasi minyak dengan USD ya, memang punya korelasi yang terbalik ya. Jadi kalau si oilnya menguat, USD-nya melemah, cenderung seperti itu ya. Itu akan keluar jam 8:30 malam. Jadi kalau lo yang punya posisi futures mau ekstra aman ya, jam-jam segini belum kena target TP, pertimbangkan untuk TP secara manual. Next kita lihat ke besok. Besok tanggal 14 hari Kamis akan ada 30 year bond auction ya. Ini jam 12 malam. Lalu nanti malamnya akan ada core retail sales untuk bulan Februari. Lalu ada juga initial jobless claims. Ada juga PPI dan juga retail sales. Nah, PPI ini salah satu yang mungkin yang harus kita highlight nih. Ini kemungkinan besar akan bisa mengguncang market. Detailnya kita bahas besok ya. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari US, di mana JP Morgan CEO ya, yaitu Jamie Dimon ya, orang yang sangat sangat benci Bitcoin sepertinya ya. Tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang sedikit out of character. Dia bilang, I'll defend your right to buy Bitcoin. Jadi overallnya kalau lo baca ya, dia masih tetap benci Bitcoin, tetapi dia bilang dia akan membela hak lo untuk membeli Bitcoin. Coba gue translate pakai bahasa yang lebih simple, yang non banker lah ya, yang yang langsung straightforward lah. Ya jadi kalau lo mau beli ya boleh, tapi belinya ya di JP Morgan gitu ya, karena kalau lo lihat JP Morgan ini salah satu yang sebenarnya untung dari Bitcoin ETF dan seterusnya, karena ya siapa sih yang beli ETF gitu ya? Banyak tentunya adalah dari nasabah-nasabah perbankan besar di US. Ya salah satunya yang terbesar di US adalah JP Morgan. Jadi maybe si Jamie Dimon nih mulai kena sepet dari, nah I don't know, maybe board members dari JP Morgan disuruh mungkin udahlah, jangan kebanyakan ngomongin Bitcoin yang jelek gitu ya. Lu mau mikir dia jelek terserah, tapi kita cuan dari Bitcoin begitu ya. Karena kita nggak bisa pungkiri ETF spot dari Bitcoin itu volumenya luar biasa besar. Artinya demandnya tinggi ya. Oke, next kita akan geser ke analisis dari Twitter. Ini sih sebenarnya simpel banget. Gue cuma mau ngomongin soal kita telat gak sih? Kalau menurut gue pribadi ya, ya dibilang telat sih enggak ya. Tapi enggak di awal banget lah gitu ya. Kalau gue pribadi tuh masuk di 2016. Jadi masuknya ke early adopters lah ya. Walaupun sayang di 2016 ini gue TA masih jelek ya, fundamental juga masih setengah-setengah gitu pelajarinya. Jadi ya walaupun masuk di sini ujung-ujungnya gue mulai lebih efektif tuh di cycle 3. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau menurut gue pribadi
even di cycle 4 pun ini belum telat ya, karena ini masih early majority. Maybe di cycle kelima ini udah apa ya, masih profit bisa nggak? Bisa profit menurut gua, tetapi ya apa namanya, otomatis lebih menguntungkan kalau di awal begitu. Kayak gue pribadi early adopters tuh dulu, waduh lu cuma berapa sih gitu, lu cuma invest sangat sedikit aja, signifikan gitu ya, signifikan sekarang hasilnya. Nah jadi ya jangan sampai ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda-tunda lagi nanti lama-lama bukan jadi mainstream, malah lanjut lagi apa, makin late adopters gitu ya. Nah jadi sekali lagi buat lo yang mungkin ngerasa sekarang telat, masih oke menurut gua ya, tapi jangan ditunda-tunda lagi ya. Tinggal lu pilih lu mau akumulasinya gimana caranya. Mau DCA murni bisa, mau belajar TA bisa ya. Ya tinggal lu yang putusin. Dan yang mungkin paling penting lagi juga adalah lu putuskan lu tipe investor apa. Apakah lu high risk, low risk atau intermediate begitu. Kalau low risk ya udah fokus di Bitcoin saja, intermediate campur Ethereum mungkin dan beberapa alts. Kalau agresif ya silakan, bisa macam-macam. Itu yang paling luas, lu mau ngapain aja bisa ya. Futures, ya sebenarnya futures intermediate juga bisa ya. Bisa futures, bisa launchpad, bisa launch pool, bisa pre-sale dan macam-macam lagi ya. Next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, dia memang gila nih ya jujurnya. Udah ke hari keberapa nih? Ya, udah hari keberapa dia masih menunjukkan momentum bullish yang lumayan kuat. Bahkan kemarin sepertinya waktu untuk koreksi pun cuma jadi weak akhirnya ya. Nah, PR untuk Bitcoin di daily kalau ingin mempertahankan momentum bullish ini ya tentunya adalah kalau bisa bertahan di atas dari 70.000 karena itu mulai jadi angka psikologis kayaknya ya sejak dari tanggal 11 Maret kemarin. Buktinya weak ini ya. Kita lihat apakah hari ini dia bisa tetap bertahan di atas dari 70.000. Kalau bisa dan terus mempertahankan apa namanya harga daily close signifikan di atas dari 70.000, nah itu menunjukkan bahwa the bulls are still in control begitu ya. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu dia sesuai dengan pembahasan di CWT beberapa hari lalu ya. Dia mantul di 102,63 dan mungkin menuju ke EMA 50. Atau kalau dia kehabisan momentum ya mungkin EMA 20 menjemput. EMA 20 menjemput, dia mungkin reject di tengah-tengah sini ya. Nah, lanjut membuat lower low. Intinya untuk indeks dolar harapannya adalah dia itu terus turun ke bawah ya, karena dengan indeks dolar yang melemah itu akan membantu risk on asset ya terutama kripto untuk kembali naik ya, atau lebih gini dan lebih gampangnya ya, lebih tepatnya adalah membantu Bitcoin lebih mudah naiknya ya karena indeks dolarnya melemah gitu. Jadi itu kurang lebih harapannya. Selanjutnya mungkin ya concern gue lagi-lagi gue ingatkan ya bahwa bull support band udah cukup lama tidak dijenguk ya. Dan sayangnya kalau bull support band udah kelamaan gak dijenguk seperti yang gue sudah sebut dari beberapa minggu lalu ya. Kelamaan gak dijenguk itu bisa koreksi sampai besar-besarnya lebih dari 50% ya. Jadi ya kita udah berapa bulan nih ya, udah lumayan lama. Jadi ya harus siap ada possibility koreksi dengan cukup signifikan gitu ya. Selama kita siap ya, ya kalau kita siap ada possibility seperti itu, harusnya sih jadi nggak stres. Yang stres tuh kalau lu nggak siap, lu berpikir akan up only, jebol. Nah di situ mungkin jantungnya akan berdetak super kencang ya. Tapi pasti nggak bang koreksi super dalam? Nggak pasti. Tetapi secara probability-nya lebih dari 90%. Kalau lupa sungkem ya, lupa sungkem. Mana lagi? Lupa sungkem. Nah, sini. Bahkan di 2000 ini bisa dibilang bull market yang paling sempurna pun menurut gua ada nih contohnya. Lupa sungkem jebol ya. Nah, setiap kali jebol dari sini itu double digit pasti ya. 50% sering banget kena. Ya, jadi ya kalau sampai terjadi seperti itu ya jangan kaget gitu karena kita udah beberapa kali mengingatkan ada possibility seperti itu. Bukan pasti ya, bukan pasti, tapi kita melihat data dari sebelumnya aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini.
Dalam suasana bulan Ramadan ini, CoinX dengan Toshi Crypto Indonesia mengadakan event Ngabuburit with Toshi yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 Maret dan event ini gampang banget untuk diikuti, bentuknya adalah Q&A dan ini akan dilakukan di Telegram. Jadi pastikan yang pertama adalah kalian sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia di YouTube tentunya ya. Dan yang kedua sudah masuk ke Telegram Group dan di sini kita akan memilih 4 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Jadi buat lo yang pengen ikutan, silakan join Telegram Group dan pastikan sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia. Dan seperti biasa kita buka dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama di angka 67.610, buy limit kedua di 65.463 dan buy limit ketiga di EMA20 atau di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 67.610, kita bisa buka posisi long dengan target TP ya mungkin kalau kita lihat di sini sudah beberapa kali 72.000 lah ya. Ini sudah beberapa kali Bitcoin kurang lebih berhenti di sini terus ya, atau ya baru tepatnya 2 kali sih. Tapi bolehlah kita pertimbangkan untuk menjadi target TP. Sementara untuk posisi shortnya kalau sampai di 67.000-nya jebol. Bukannya mantul tapi jebol. Retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 65.463. Itu setup untuk di Bitcoin. Untuk di Ethereum, kita bisa lihat di sini dia retest ke buy limit pertama. Jadi buat lo yang sudah pasang ya sudah dalam kondisi profit ya. Nah, untuk buy limit kedua ada di angka 3.639 yang gua gabungin aja deh sama EMA20 karena sudah dekat ya. Dan buy limit ketiga di angka 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 3.920. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang ya dibilang lumayan konservatif, ya, tengah-tengah lah menurut gua. Dibilang konservatif banget juga enggak. Yaitu di angka 4.065 USD. Mau konservatif di angka bulat di 4.000 aja ya. Itu untuk pilihan yang lebih konservatif. Tapi intinya kita bisa limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, target TP di 4.000 USD ya. Untuk posisi short gimana? Untuk posisi short kalau dia gagal mantul malah jebol, retest 1, retest 2 di 3.920, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.639 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum dan juga bisa dibilang nih ending dari DCWT part 1 ya. Buat lo yang pengen pair favorit lo atau pair altcoins favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya kita akan bahas di DCWT sesi kedua ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, momentum very bullish. Secara TA this is very bullish. Tapi gua tahu kalau udah sampai ending sini yang ngedengerin, yang masih dengerin videonya kemungkinan besar memang benar-benar care ya dan pengen tahu keseluruhannya. Maka gua akan tetap ingatkan lagi ya bahwa resiko koreksi cukup besar itu ada ya. Bukan pasti. Ada dan cukup signifikan. Yang pertama, karena bull support band yang sudah gua bahas di depan. Tetapi selain dari itu adalah ini all time high ya. All time high ini kemarin ketembus. Oh bang, kalau ketembus sudah dong, lanjut. Kalau kita lihat dari data, ya, saat dia ketembus all time high, itu seringkali ada koreksi dulu. Nah, kalau di sini, oke lah, make sense. Dia koreksi tipis-tipis aja, karena ya memang udah koreksi duluan di sini. Kali ini Bitcoin belum koreksi signifikan, ya. Biasa di sini nih, di daerah sini dia mendet dulu. Nah, kayak gini nih, mendet. Tapi di sini nggak mendet, dia naik, langsung nge-pump lagi. Nah, jadi kayak ada satu koreksi yang tertunda. Apakah ini akan membuat Bitcoin dump dengan cukup signifikan? Maybe ya. Karena ini literally the first time sebelum halving Bitcoin all time high dulu ya. Dan plus gue ingetin sekali lagi, halving itu ada possibility buying the rumor and selling the news ya. Even bigger than usual begitu ya. Kalau biasa tuh ya paling belasan persen gitu mungkin ya, jelek-jeleknya bisa lebih dari 20 sedikit. Nah kali ini karena dia duluan tembus all time high, lupa sungkem ke EMA20, ada resiko yang lumayan. Bitcoin bisa koreksi yang maybe ya, ini gue bukan ngedukun tapi maybe bisa sampai 50%.
Jadi buat lo yang mungkin dengar sampai ke belakang sini ya ekstra hati-hati. Ya, siapkan possibility bisa sampai ke sana, tapi tetap lakukan akumulasi. Seperti yang gue sudah bilang di video-video gue sebelumnya, mungkin kalau biasa lo akumulasi $100 gitu ya satu posisi, lo mungkin bisa kurangin 50 ya. Atau mungkin kalau lo ngerasa ini bakal drop lebih ekstrim lagi, bisa kurangin sampai cuma tinggal 25 USD alias 25%. Intinya apa? Siap dengan semua scenario. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.